warahmatullahi wabarakatuh, yaitu tentang pengenalan las listrik ya. Di praktikum kali ini kita akan lebih mengutamakan alat-alat atau apa saja yang harus disiapkan saat akan melakukan pengelasan. Dan mungkin tambahan akan ada contoh gerakan elektroda saat pengerjaan pengelasan. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung melakukan praktikumnya. Terima kasih, tolong diperhatikan. Baik, ini adalah untuk alat ya. Kita punya pesawat las ini. Pesawat las ini yang kita punya merek Porto ya, buatan Itali. Kita bisa lihat ada ini sklar on off ya. Tentu saja sebelum mengatur on off itu kabel ini harus disambungkan ya ke sumber listrik. Nah, ini ada ampere ya, pengaturan ampere. Semakin tinggi ampere berarti bahan yang digunakan semakin tebal ya, atau arus yang digunakan lebih kuat, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah negatif ya, atau biasa kita sebut kabel massa ya. Jadi ini nanti ditempel ke benda yang akan dilas. Sedangkan yang biru ini arus positif ya. Ini di penjepit elektroda. Nah, ini elektrodanya. Nah, ini yang banyak ya, elektroda. Bukan kembang api ya, ini elektroda. Elektroda yang digunakan juga banyak ya, macam-macam. Ini kita jenisnya RD26 ya. Selain itu, alat safety yang sudah pasti ya. Ini ada topeng, bisa juga kacamata ini untuk melindungi mata ya saat pengelasan dari cahaya pengelasan. Ada ini glove, sarung tangan ya, sarung tangan khusus las ya. Terus ada ini juga apron ya, apron untuk melindungi dari percikan itu ya ke badan atau ke baju pakaian. Tambahannya mungkin ini sikat kawat ya, sikat kawat untuk membersihkan hasil lasan. Dan ini palu kerak ya. Kalaupun misalnya ada alat-alat lain yang biasa dipakai untuk penambahan, paling ini penggores untuk menggores bahan, atau bisa menggunakan kapur besi ya, khusus untuk membuat tanda dalam pengelasan. Semesta bicara tanpa bersuara, semesta yang kadang buta aksara. Sepi itu indah, percayalah. Membisu itu anugerah. Seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara.
kita berlari. Semesta bergulir, tak kenal arah. Seperti langkah-langkah menuju kaki lain. Seperti kenangan akan kau bertahan. Atau perlahan menjadi lautan. Seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara. Teduhnya seperti hujan di mimpi, berdua kita berlari. Seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara. Teduhnya seperti hujan di mimpi, berdua kita berlari. Ya, itu tadi penjelasan praktikum untuk kelas listrik. Semoga video ini mampu membantu sedikitlah memperjelas wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum perbengkelan. Hari ini kita akan melakukan praktikum pengelasan asetilen ya, tapi masih di pengenalan. Nanti kita akan main berbagai jenis api ya yang bisa dihasilkan. Untuk alat sendiri seperti pengelasan pada umumnya kita memerlukan alat pelindung diri ya, seperti kacamata, terus apron dan sarung tangan yang lainnya seperti itu. Untuk alat-alat tambahan yang mungkin baru teman-teman kenal di praktikum ini atau baru bakalan dibahas di praktikum ini, nanti ada pematik ya, pematik api, terus ada blender ya, blender itu regulator gas, tabung gasnya juga ada gas oksigen dan gas asetilin. Paling itu aja sementara alat tambahannya. Kita langsung saja nanti ke praktikum untuk penjelasan skema atau cara kerja persiapan praktikum pengelasan asetilin. Terima kasih. Ya, kita akan mulai membahas bahan dan alat tambahan ya untuk praktikum kali ini. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan terkait keamanan, kacamata, sarung tangan dan apron. Ini ada tabung oksigen ya. Tabung oksigen ini biasanya ini
diameternya lebih kecil dibanding tabung asetilin. Untuk tingginya lebih tinggi dibanding asetilin. Untuk tabung asetilin tadi ya lebih besar diameternya, tapi untuk tingginya lebih pendek dibanding oksigen. Setelah itu ini ada regulator, sama-sama regulator. Ini ada regulator. Setiap regulator pasti ada dua indikator. Ini indikator pertama, ini untuk tekanan tabung. Yang ini adalah untuk tekanan tabung di ini ya, yang kapasitas tabung. Sedangkan ini adalah tekanan kerja. Sama. Ini juga ya, setelah juga ini ada tekanan tabung. Ini ada tekanan kerja. Yang membedakan di sini, kalau regulator di tabung oksigen ini beratnya drat kanan, sedangkan di asetilin itu dratnya drat kiri. Jadi kalau misalnya kita biasa mengencangkan baut itu ke kanan, ya kalau yang drat kanan itu ke kanan, kalau membuka itu ke kiri. Kalau ini kebalik, kalau yang asetilin justru kalau mengencangkan itu ke kiri, kalau mau membuka ke kanan, seperti itu. Nah, selain tadi regulator ya di masing-masing, ada juga selang. Ini ya, selang asetilin dan selang oksigen. Ya, selang oksigen biasanya kalau tidak berwarna hijau berwarna biru, sedangkan untuk asetilin biasanya umumnya berwarna merah. Ada juga ini ya, blender ya. Ini adalah blender. Blender ini adalah sambungan dari tadi tempat keluarnya si gas ya. Nah, blender ini ada keran pembuka dan penutupnya ya ini. Yang merah ini asetilin, yang biru ini untuk oksigen. Ini ujung blendernya itu bisa dibuka ya, bisa diganti tergantung keperluan, ada yang besar, ada yang kecil, berbagai ukuran. Tinggal membuka ini baut penguncinya ya, nanti tinggal ganti dan dikencangkan seperti itu. Mungkin alat tambahan adalah pematik ya. Ini pematik untuk sumber api awal. Itu. Setelah pengenalan tadi ya bahan-bahan tambahan, kita akan mulai menjelaskan skema dari proses pembuatan api nanti. Yang pertama itu kita harus pastikan si tabung baik oksigen atau asetilin terbuka ya, biar bisa keluar gasnya seperti itu. Lalu kita atur di regulator ini berapa yang akan kita gunakan, terutama di tekanan kerja ya. Untuk regulator biasanya kalau kita putar ke kanan ya, itu menambah tekanan, meningkatkan tekanan. Kalau ke kiri itu mengurangi, seperti itu. Kanan nambah, kiri mengurangi. Nah, setelah dipastikan tekanan kerja tersedia ya, yang direkomendasikan, yang aman, kita pastikan juga ini setiap selang ini sampai menuju blender ini tidak ada yang bocor ya. Setelah aman dipastikan tidak ada yang bocor, baru kita bisa lanjut untuk melakukan pembuatan jenis-jenis api. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan jenis api. Terima kasih. Kita akan mulai membuka asetilin ya. Lalu kita nyalakan pneumatiknya. Kita buka oksigen sedikit. Kita beri oksigen sedikit. Nah, kalau sudah ada jelaganya seperti ini, dikit, terus bagian pangkal api sangat terang, ini adalah api karburasi.
tandanya pangkal api sangat terang, ujung api ada jelaganya, dan api belum terbentuk dua bagian, masih satu bagian. Ini adalah api karburasi. Setelah api karburasi, kita akan buat api netral. Untuk api netral ini kita akan buka keran oksigennya ya. Kita akan buka. Nah, ini api netral. Api netral ini ditandai dengan bunyi yang agak mendesis ya, sedikit mendesis. Terus sudah terbentuk dua bagian api, di mana pangkal api ini ya, kadang kita sebut biasanya pisau api atau mata apinya sendiri nih, mata api. Ini warnanya biru, agak lancip ya, dan lidah apinya lebih ke orange warnanya, dan memiliki lidah api yang lumayan panjang, cukup panjang. Ini adalah api netral. Sedangkan untuk pembuatan api oksidasi, kita akan tambah lagi oksigennya dengan membuka keran oksigen. Ini adalah api oksidasi. Perbedaan yang sangat jelas ya, yaitu dari suaranya api oksidasi ini sangat mendesis ya. Untuk mata apinya ini dia pendek tapi sangat runcing di bagian pangkal, dan lidah apinya tidak sepanjang api netral, berwarnanya lebih ke kuning bukan ke oranye. Sudah jelas ya. Jadi itu adalah proses pembuatan api. Untuk mematikannya, seperti di awal kita membuka keran pertama adalah asetilin. Untuk mematikannya juga sama, keran asetilin kita tutup dahulu. Ini ya yang merah, asetilin kita tutup. Lalu kita tutup gas oksigennya, keran oksigen. Nah, itu tadi proses pembuatan jenis-jenis api menggunakan gas oksigen dan gas asetilin. Terima kasih. Itu tadi praktikum pengelasan menggunakan las gas, baik yang menggunakan kawat ataupun tidak menggunakan kawat. Terima kasih. Baik, kita masuk ke alat dan bahan ya. Untuk bahannya sendiri kita punya ini plat eser dengan spesifikasi nanti yang akan dilas itu sekitar 10-an ya, 10 cm. Ini plat ini tebalnya 1,8 ya, hampir 2 mili. Tentu saja selain bahan ini kita punya oksigen dan asetilin ya, beserta satu set lengkap, regulator, blender, selang ya. Nanti kita akan langsung mulai ke contoh pengelasannya ya, menggunakan gas asetilin. Ada yang terlewat ya tadi, lupa untuk bahan. Nanti ini ada kawat ya, sebagai kawat pengisi. Kan nanti dalam proses pengelasan ada dua jenis pengelasan, yang pertama tanpa kawat dan yang kedua menggunakan kawat. Sebenarnya ada alat tambahan lain seperti ini ya, alat potong ini. Alat potong untuk nanti memotong plat ya, yang bahan tadi kita akan gunakan. Lalu ini ada alat penekuk ya. Untuk alat potong kemungkinan kecil ya untuk bisa ditampilkan, tapi nanti saat menekuk bisa dilihatkan di video. Terima kasih. Dapatkan dua hasil potongan seperti ini. Kita akan tekuk dua plat ini menjadi sudut 90 ya di alat penekuk ini.
kita kunci, kita tutup. Sehingga didapatkan seperti ini. Oke. Ya, makasih. Setelah bahan dibuat seperti ini ya, dengan sambungan segitiga tadi 90 derajat tadi, kita akan mulai melakukan pengelasan tanpa menggunakan kawat. Ini adalah hasil ya. Bisa dilihat di awal kita lihat kurang rapi ya, memang sangat susah mencari ritme. Setelah didapatkan ritme, kita bisa lihat hasil dari tengah ke ujung ini itu terlihat lebih rapi ya. Yang penting sudah tidak ada celah di ini ya, di antara sambungan dua plat ini. Ini ya. Ini hasilnya ya, kalau menggunakan kawat pengisi memang mohon maaf sebelumnya belum pro ya, tapi selalu mencoba, belum terlalu dingin, belum terlalu terlihat ya hasilnya, tapi kalau diteruskan itu bisa lumayan ya. Kalau realnya juga bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak. Ini bisa dilihat ya hasilnya, menggunakan kawat dan tidak. Kalau posisinya celahnya seperti ini kan cukup besar, jadi memang harus ditambah dengan kawat pengisi. Terima kasih. Hasil tadi ya pengelasan, kita bisa lihat di awal ini belum terlihat rapi. Lalu setelah mendapatkan ritme, kita bisa lihat ya, ini di awal ya, ini belum terlihat rapi. Nah, mulai di sini sudah dapat ritme pengelasan, hasilnya lumayan. Sedangkan ini hasilnya ya, yang menggunakan kawat ya,
Ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, terima kasih. Itu tadi praktikum yang telah kita lakukan mengenai pengelasan gas ya, kelas asetilin dan oksigen. Apabila ada yang masih membingungkan untuk teman-teman bisa dibahas nanti ketika praktikum di Zoom ya, di Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, TMB gusa cos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.